Satu keluarga di kota Gaza tewas usai rumah mereka terbakar akibat serangan Israel. Sedangkan di Gaza Utara, 4 orang tewas terkena serangan Israel di dekat rumah sakit. Satu keluarga di daerah Al-Samer, kota Gaza tewas usai rumah mereka hangus terbakar akibat serangan Israel. Para pelayat yang menguburkan jenazah keluarga ini menangis penuh duka. Sisa-sisa bangunan rumah yang hangus menjadi saksi tewasnya 6 anggota keluarga Al-Masri. Mereka yang tewas adalah ayah, ibu, dan keempat anaknya. نايمين زي ما الناس نايمة فجاءنا بالاستهداف في الغادر. الحريق قاعد يمتد في البيت بدون كان نار في الهشيم للأسف عائلة أخي بيدت بالكامل بالسجل المدني هو وزوجته 4 أطفال. أنا في الغرفة اللي جنبيهم تسمع صوت الأطفال وهم قاعدين بينادوا عليك يا عمي يا عمي، أنت مش قادر تعمل شيء. كيف كانت اللحظات؟ لحظات صعبة، أنت مش قادر تسوي شيء والنار قاعدة بتاكل. صرت أمسك أولادي أرميهم من الشباك، صاروا الجيران يتناولونا. مسكت الوالدة من الشباك، حجة كبيرة تمسكها من الشباك ترميها. Di wilayah Gaza Utara, 4 orang lainnya tewas dalam serangan Israel yang dilakukan di dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said. Rumah sakit tersebut telah berubah menjadi tempat penampungan. إنها كانت ذهب زيارة لأقاربها في اليمن السعيدي اللي هو عبارة عن مركز إيواء مستشفى، لكن هي فيش فيها أي شيء صحي هالوقت، هي عبارة عن مركز إيواء. كانت ذهب زيارة فيش أي حاجة ولا لهم دعوة بأي شيء. استشهدت طبعا معاها طفلها حالته خطيرة. كانت متصلة تقول باركولي بتجيب طفل تاني، لكن للأسف راحت عند ربها أقرب الحمد لله. طبعا كمية وجع صعب قد ما الواحد يحكيها صعب توصل. Hingga kini, Israel belum mengeluarkan pernyataan terkait serangan atas warga sipil tersebut. Padahal sebelumnya, Israel berulang kali menyatakan operasi mereka menargetkan Hamas. Pemirsa, ketegangan kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur. Sejumlah pemukim Israel memasuki kawasan suci dan mengibarkan bendera Israel. Bertepatan dengan hari puasa Yahudi Tisha B'Av, sejumlah pemukim ilegal Israel mengibarkan bendera Israel di kawasan suci Masjid Al-Aqsa pada Kamis. Sebelumnya, sekira 1.000 pemukim ilegal dilaporkan memasuki kompleks masjid dengan pengawalan ketat aparat keamanan Israel. Selain pemukim ilegal, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir juga memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ben-Gvir justru memuji para pengunjung Yahudi yang menurutnya telah berdoa di sana sebagai bentuk penentangnya terhadap peraturan yang telah lama berlaku di tempat tersebut. באב, מציינים את החורבן, אבל רואים את ההתקדמות הענקית, גם בהר הבית, קודם כל בהר הבית, תראו מה קורה כאן, יודעים שהם מתפללים, ומרגישים כאן בעלי הבית, זה לא היה כאן אף פעם, וככה בעוד ועוד מקומות, הורדנו ב-85%, 85% את הפיגועים, ובכל המקומות מבינים שמדינת ישראל היא בעלת הבית, יש עוד מה לעשות, אנחנו בעזרת השם נתקדם. Kunjungan yang bertepatan dengan hari puasa Yahudi Tisha B'Av menuai kecaman dari pejabat Yordania dan Palestina yang menuduh Ben-Gvir melanggar status quo yang mengatur salah satu situs keagamaan paling sensitif di Timur Tengah. Pemirsa, perang Iran dengan Amerika Serikat ini diklaim sedang bertransisi dari perang terbatas menjadi perang terbuka, menyusul batalnya gencatan senjata yang ditandatangani pada bulan Juni kemarin. Menurut pengamat geopolitik Aisyah Kusuma Somantri, ini jika Iran akan perang total, maka mereka akan gunakan seluruh sumber daya mereka. Selama ini apa yang dilakukan oleh Iran ini baru perang terbatas, betul. Nah, tetapi permasalahannya kalau sudah ada ya kalimat perang total, berarti ini secara menyeluruh mereka akan menggunakan seluruh sumber daya mereka untuk digunakan sebagai perang, khususnya untuk industri-industri yang sifatnya itu dual function, misalnya saja industri makanan, pangan ya, industri sipil untuk pembangunan dan lain-lain. Jadi semuanya itu akan dikerahkan untuk keperluan
keperluan perang. Nah, yang menarik kita lihat di sini, sebenarnya perjanjian di tanggal 19 Juni kemarin itu secara ide masih mengambang. Ya, dalam artian sebenarnya dua negara ini masih menginginkan adanya perundingan di antara Amerika Serikat dan Iran. Dan saya rasa seluruh negara di dunia ini menginginkan damai, kecuali Israel. Ya, nah, tetapi permasalahannya setelah terjadi kemudian ekskalasi yang dimulai dengan kemudian perbedaan pendapat ya antara Amerika Serikat dengan Iran terkait kemudian pasal kelima dari MOU tersebut, saya kira sekarang kedua negara itu sudah kembali terjebak di dalam yang namanya escalation trap. Akhirnya apa? Secara operasional MOU yang ditandatangan tersebut ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi eskalasinya terus menaiki tangga eskalasi, meskipun sebenarnya kedua negara ingin sekali untuk melanjutkan diplomasi. Nah, saya kira sebenarnya yang perlu diwaspadai di sini ini adalah sebenarnya perbedaan pendapat di dalam negara domestik, baik itu di dalam Iran maupun di dalam Amerika Serikat sendiri. Kita lihat sebenarnya di Amerika Serikat dari segi Kongres ini mendukung sekali untuk menghentikan perang, dibuktikan dengan ditandatangannya War Power Resolution kemarin. Nah, akan tetapi kemudian kita lihat Donald Trump ini kan masih didukung oleh politisi hawkish Amerika, terutama sponsor-sponsor politiknya yang masih sangat dekat dengan Zionis Israel di sana. Ini menyebabkan sebenarnya Donald Trump ini perlu mengambil sebuah posisi yang win-win solution, di mana dia harus mengamankan sebenarnya kemenangan simbolik yang bisa diklaim sebagai hasil dari perang ini ke publik Amerika Serikat. Jangan sampai legacy yang kemudian dimiliki oleh Donald Trump itu dikenal sebagai seorang presiden yang tidak bisa menyelesaikan perang yang dimulainya. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa eskalasinya masih terus naik turun. Kenapa? Karena kedua negara saat ini itu terjebak dalam yang namanya adalah teori chicken game theory, ya, di mana keduanya tidak mau nih kalah karena deeskalasi. Maka dari itu dua-duanya mengekskalasi terus-menerus karena mereka merasa bahwa kalau saya deeskalasi, saya akan merugi. Nah, menariknya selama kemarin jeda MOU kemarin, baik Amerika Serikat maupun Iran, dua-duanya ini sama-sama sejujurnya kelelahan, ya. Amerika Serikat ini kelelahan karena hampir 50% stockpile munitionnya itu digunakan di Timur Tengah, sementara dia masih harus menggunakan deterrence ya di kawasan seperti Indo-Pasifik atau kemudian Eropa. Nah, sementara Iran, saya kira mereka sebenarnya ini cukup kelelahan secara ekonomi. Meskipun mereka resilience, tetapi memang ini berdampak besar embargo Amerika Serikat. Pertama, kita lihat ya, blokade Amerika Serikat itu membuat Iran merugi sekitar 435 juta US dollar ya di dalam satu hari. 13 miliar dalam satu bulan. Berarti itu kan angka yang cukup besar. Itu sama jumlahnya seperti anggaran pertahanan Iran sekitar 11 miliar US dollar dalam waktu 1 tahun gitu. Nah, akan tetapi yang cukup menarik dari Iran, menjawab pertanyaan Mbak Zila tadi, Iran ini sebenarnya memiliki kapasitas untuk bisa melakukan replenishing supply mereka itu dengan cukup kuat, dengan cukup cepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya saja produksi dari drone Shahid 136 ya dalam satu bulan dia bisa menghasilkan sekitar 50 sampai 100 model gitu, dan itu sebenarnya angka yang cukup besar. Sekarang kita lihat dari Amerika Serikat, mereka membutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun untuk bisa memproduksi dengan skala penuh di awal perang ini. Itu kan sebenarnya kemampuan yang sangat berbeda jauh. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya Iran sendiri ini sudah lama dihajar Amerika Serikat untuk menerima punishment, dalam artian apa? Dilemahkan itu kekuatan-kekuatan ekonominya, termasuk diantaranya adalah menghilangkan kemampuan mereka untuk bisa beroperasi sebagai masyarakat modern dengan menghancurkan pabrik petrokimia, jembatan, lalu fasilitas publik ya, kemudian pembangkit listrik dan lain-lain. Jadi yang sebenarnya diincar oleh Amerika Serikat adalah mencoba untuk memiskinkan Iran, menghilangkan kapasitas Iran untuk bertahan sehingga Iran kembali ke meja perundingan. Jadi kita sebut namanya adalah coercive diplomacy. Nah, akan tetapi yang perlu kita waspadai, tadi kita bicara tentang domestik di Amerika Serikat. Lalu kemudian sekarang kita bicara juga tentang domestik di Iran. Karena sekarang sudah mulai ada perpecahan antara kubu progresif dengan kemudian kubu konservatif yang kemudian dipimpin oleh Mojtaba Khamenei. Tapi Mbak Isya, kalau kita lihat strateginya Iran ini cenderung menyerang begitu ya negara-negara teluk, bukan armada dari Amerika Serikatnya sendiri. Iya, karena kita melihat bahwa Iran ini saat ini memiliki banyak sekali kemudian rudal, tetapi yang paling banyak stokpilnya itu adalah yang jangka jarak dekat dan kemudian jarak menengah. Kita bisa melihat sebenarnya rudal Iran ini menarik karena pertama, ternyata tidak ada yang menyangka bahwa pertama, cost trap strategi yang dilakukan oleh Iran itu bekerja dengan menembakkan begitu banyak drones untuk menghalau Iron Dome dan kemudian sistem pertahanan dari negara-negara tersebut, dan ternyata rudal Iran ini dia memiliki proyektil yang bisa berubah-ubah gitu ya, terutama misalnya kita bicara tentang Sejil gitu. Nah, menarik
menariknya di sini kita melihat bahwa Iran menganggap bahwa base-base Amerika Serikat itu merupakan representasi dari Amerika Serikat. Tetapi ini juga merupakan bentuk deterrence dari Iran. Bahwa setiap kali Amerika Serikat menyerang 1 kali lipat, maka Iran akan membalas 1,5 kali lipat. Bahkan yang terbaru ketika kemudian pangkalan-pangkalan yang ada di Qatar, lalu di Kuwait, lalu kemudian ada di Bahrain, itu sudah rendered incapable dan kemudian rusak parah. Nih kita tahu bahwa ada beberapa fasilitas yang sebenarnya dipindahkan ke Jordania. Oleh karena itu Jordania yang tadinya ini jarang diserang, sekarang kemudian mengalami serangan yang cukup berat. Ini kan mengatakan sebenarnya sebuah pesan dari Iran bahwa kemanapun Amerika Serikat lari di kawasan tersebut, kita akan tetap kejar, gitu ya. Jadi ini merupakan sebenarnya bentuk deterrence dari Iran dan retaliasi attack yang kemudian bisa dilihat ini membuat Amerika Serikat sebenarnya semakin terisolasi dari negara-negara GCC yang awalnya solid mendukung mereka. Lalu kemarin kita lihat sekarang sudah mulai ada variasi sebenarnya posisi, mulai dari Arab Saudi, lalu Kuwait, UAE, mereka sekarang berbeda-beda. Kalau Arab Saudi saya kira sampai sekarang masih solid untuk kemudian bisa menekankan sebenarnya jalur diplomasi. Dilihat dari bagaimana sebenarnya perwakilan mereka hadir di pemakaman Ali Khamenei. Tetapi kan kalau kita lihat UAE misalnya, dia sudah normalisasi hubungan dengan Israel. Lalu kemudian sekarang dia juga memindahkan baterai Iron Dome dari Israel ke negaranya. Dan ini memperlihatkan sebenarnya seberapa dekat hubungan mereka berdua. Belum lagi misalnya Oman yang sampai sekarang itu dekat dengan